Lagi dari dan Super lagi. Kali ini kita akan lihat 7 creepypasta yang pernah viral namun mulai terlupakan ya guys. Dan aku tidak sendirian lihatnya, dan bersama adik gue. Hai guys. Nah ini mukanya, udah lama ini. Kenapa pas aku main gue tutupin mukanya, karena nggak cukup buat lihatnya. Oke guys, sekarang kita mulaikan 7 creepypasta yang pernah viral Oke, guys. namun mulai terlupakan. 9 Episode September. September. Oh, September. Yang pertama, Walner 1. Ada 2 player Cindo bernama Carl dan temannya Steven. Mereka berdua adalah keturunan Cina Indonesia yang sudah tinggal di Indonesia sejak kecil. Diceritakan bahwa mereka berdua baru saja membuat server survival dan membuat rumah di server yang mereka buat. Saat malam hari, mereka baru selesai memberi makan hewan ternaknya. Karena menurut mereka aman, mereka pun memutuskan untuk pergi tidur. Saat sudah masuk ke dalam rumah, mereka dikejutkan oleh beberapa zombie yang tersambar petir. Anehnya, zombie itu berlumuran darah saat terkena sambaran petir. Dan setelahnya, zombie-zombie itu tiba-tiba menghilang. Karena merasa aneh dengan hal itu, mereka keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi dikarenakan takut hal tersebut terjadi lagi, jadi mereka memilih untuk tidur terlebih dahulu. Hari sudah mulai pagi, dan mereka berdua ingin memberi makan hewan ternak mereka lagi. Namun saat mereka sampai ke kandang, domba dan sapi milik mereka sudah tidak ada dan sudah berubah menjadi daging. Bahkan sapi kesayangannya Steven yang bernama Junet juga mati. Mereka berdua pun mulai berdiskusi siapakah yang telah membunuh hewan-hewan ternak mereka. Carl mencurigai serigalalah yang membunuh hewan-hewan ternak mereka. Carl dan Steven bersiap-siap untuk mencari serigala yang membunuh hewan ternak mereka. Mereka pun berpencar untuk mencari serigala agar cepat ketemu. Saat di perjalanan, Carl melihat pohon yang terbakar oleh lava. Menurut Carl, itu memanglah hal yang umum. Saat Carl sedang mencari serigala, ia melihat ada entiti terbang dari pohon ke pohon yang lainnya. Saat mencoba melihat di balik pohon, Carl tidak menemukan apapun di balik pohon tersebut. Entiti tersebut menghilang begitu saja. Carl langsung memberitahu kepada Steven bahwa sebelumnya ia melihat makhluk terbang berskin putih. Saat Carl mengecek list player, Carl hanya melihat dirinya dan Steven di list player tersebut. Steven merasa ditakut-takuti oleh Carl. Namun Carl memang benar-benar melihat ada entiti yang terbang di depan matanya. Mereka pun memutuskan untuk mencari serigala yang membunuh hewan ternaknya lagi. Mereka menghiraukan kejadian aneh itu. Malam pun tiba. Carl menunggu kedatangan Steven. Steven kembali dengan selamat, namun Steven berkata ia tidak menemukan serigala satupun. Carl pun juga sama. Ia tidak menemukan satupun serigala di world mereka. Di malam hari yang tenang, Carl dan Steven sedang menceritakan kejadian siang tadi. Carl mengira bahwa di server mereka mungkin ada hantu. Namun Steven tidak percaya dengan hantu di Minecraft. Steven mengira bahwa itu hanyalah bug di Minecraft. Carl pun memutuskan percaya bahwa itu hanya bug Minecraft. Dan selanjutnya, mereka pun berniat untuk mencari domba dan sapi baru untuk diternak di esok hari. Esok harinya, mereka mencari domba dan sapi di siang hari. Di hari itu sangat normal, tidak ada kejadian aneh. Mereka berhasil mendapatkan domba dan sapi baru, dan kemudian mereka bawa pulang. Setelah mengandangi sapi dan domba, mereka merasa senang. Karena dari awal pagi dan siang ini, belum ada kejadian aneh yang terjadi. Carl sempat mencari di internet bahwa yang ia lihat kemarin itu adalah entiti yang suka masuk ke dalam server-server yang tidak publik. Namun mereka hanya membicarakan sebatas itu saja. Saat di malam hari, Carl sedang merenovasi base-nya, dan Steven sedang bersantai di dalam base. Steven memanggil Carl untuk menghampirinya. Katanya Steven melihat ada entiti di kejauhan. Steven pun di situ mempercayai apa yang dikatakan oleh Carl sebelumnya. Saat mereka sedang menceritakan kejadian tadi, di luar kaca muncul entiti dari atas ke bawah.
Mereka berdua ketakutan ketika entiti tersebut menembus kaca rumah mereka. Karena panik, mereka pun kabur dari rumah. Mereka bersembunyi di sebuah cave dan mereka mempercayai bahwa ada entiti di server mereka. Setelah menunggu beberapa jam di cave, mereka mencoba kembali ke rumah karena mereka merasa sepertinya sudah aman. Saat kembali ke rumah, Carl dan Stephen melihat ada sign bertuliskan keluar. Mereka pun kebingungan saat melihat sign tersebut. Keluar. Saat mereka muter balik, mereka melihat entiti itu di depan pintu. Dan mereka berdua tidak bisa bergerak. Kemudian mereka pingsan. Saat terbangun, mereka berada di sebuah ruangan putih dan mereka seperti terikat dan terculik di dalam ruangan menyeramkan itu. Carl melihat temannya juga berada di sampingnya. Tapi anehnya, Stephen terlihat begitu sangat ketakutan dan panik. Carl pun mendengar suara gergaji mesin dari arah depan. Saat Carl mengubah sudut pandangnya, ternyata suara yang ia dengar berasal dari entiti dengan gergaji mesin di depannya. Entiti itu menghampiri Stephen dan membawa Stephen ke ruangan lain. Carl mendengar gergaji dan suara jeritan yang sangat keras dari ruangan itu. Carl menangis dan sangat ketakutan. Karena pintunya terbuka, Carl memutuskan untuk mencoba keluar dari ruangan putih melalui pintu tersebut. Karena hanya ada satu pintu di sana. Jadi kemungkinan ada ruangan lain untuk keluar dari ruangan entiti. Carl pun hanya bisa berjalan dengan sangat lambat. Karena tangannya terikat dan juga sepertinya kakinya sedang terluka. Jadi ia hanya bisa bergerak dengan lambat. Saat ia semakin dekat dengan pintu, ia melihat temannya sedang digergaji oleh entiti itu. Carl pun dapat dengan mudah kabur, karena entiti itu sedang fokus memotong tubuh Stephen. Ia melihat ada sebuah item frame dengan golden apple yang menempel. Carl pun memutuskan untuk mengambilnya dan memakannya. Setelah memakannya, Carl langsung terlepas dari ikatannya dan kembali menjadi normal. Dan kakinya juga kembali menjadi normal. Ia bisa berlari secepat mungkin untuk kabur dari sana. Namun sepertinya lever yang dipencetnya menimbulkan suara. Saat Carl mencari keberadaan entiti itu sudah menghilang. Dan Keren banget guys. Tapi oh ya guys, lumayan. aku rencananya tuh pengen buka membership dan nanti nama-nama kalian sebagai membership bakal aku taruh di video creepypasta ya guys ya. Gimana? Idenya bagus kan? Ya, hitung-hitung ngebantu aku dan timku buat bikin video creepypasta yang lebih bagus lagi ya guys ya. Karena keuntungannya sebenarnya kecil guys dari YouTube ya. Jujur-jujuran aja guys. Oh iya, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys, sampai 1 juta like, oke? Karena like dari kalian itu berarti banget buat aku guys. Aku doain kalian yang like ini juga bisa menjadi kaya raya dan juga cita-citanya tercapai guys. Amin. Amin. Aku juga pengen kalian komen creepypasta mana yang paling bagus di video kali ini ya guys ya. Nuhun. Yang kedua, Brian. Ada seorang player bernama Aider yang baru saja berulang tahun dan dapat kado Minecraft dari saudaranya. Awalnya Aider ragu dengan akun Minecraft itu, karena tumben-tumbenan aja saudaranya mau ngasih dia hadiah yang begitu mahal. Namun ia tidak memikirkannya lebih lanjut dan mencoba membuat world baru di Minecraft-nya untuk pertama kali. Karena ia belum mengetahui banyak hal tentang Minecraft, jadi ia hanya mengeksplor saja. Saat ia sedang bermain, ia mengalami frame drop atau yang disebut dengan nge-lag. Padahal PC yang ia gunakan speknya lumayan bagus. Ia pun keluar dulu dari world Minecraft-nya dan kemudian Aider mencoba masuk lagi ke world-nya. Untungnya sekarang tidak nge-lag lagi. Aider berpikir mungkin sebelumnya sinyal di rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Padahal yang tidak ia ketahui, game Minecraft adalah game offline. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya.
Namun saat ia sedang berjalan-jalan, Minecraft-nya tiba-tiba saja menjadi gelap. Sedikit demi sedikit Minecraft-nya menjadi gelap. Saat dalam keadaan terkena blind, Aether melihat jejak kaki dengan lumuran darah di sekitar jejak kaki tersebut yang mengarah ke suatu tempat. Kemudian setelah mengikuti jejak tadi, Minecraft-nya malah menjadi semakin gelap. Dan tiba-tiba saja world-nya berubah menjadi warna merah semua. Aether pun kebingungan kenapa itu bisa terjadi kepadanya. Minecraft-nya tiba-tiba saja menjadi nge-lag lagi. Namun ia menghiraukan hal tersebut dan mencoba mengeksplorasi lagi karena ia penasaran. Saat sedang mengeksplor, tiba-tiba ia melihat ada seekor ayam dengan tekstur yang nge-glitch. Saat Aether mendekati ayam glitch itu, ayam itu tiba-tiba bergerak dan mengarahkan Aether ke suatu tempat. Dan ternyata di tempat yang ditujunya ada banyak mayat ayam, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Di seluruh tubuh hewan itu juga terdapat belatung atau parasit yang menandakan bahwa mayat itu sudah lama mati. Karena banyak hal aneh yang menyeramkan, Aether pun lari dari tempat kejadian itu. Hari pun sudah mulai gelap. Ia melihat ada satu zombie dan Aether pun mendekati zombie itu. Saat Aether membunuhnya, zombie itu mengeluarkan suara yang sangat keras dan menyeramkan. Aether di situ sangat panik, tapi ia tetap mencoba untuk mendekati tempat zombie tadi mati. Setelahnya tiba-tiba turun hujan. Dan ketika Aether nggak sengaja melihat ke bawah, ia terkejut karena di sekitarnya muncul banyak belatung dari dalam tanah merah itu. Yang ia tidak ketahui, hal ini sebenarnya menandakan bahwa nyawa Aether sebentar lagi akan berada dalam bahaya. Ia pun mencoba menjauh dari tempat itu dan bersembunyi di suatu tempat. Saat ia sedang bersembunyi, tiba-tiba ia mendapatkan chat bertuliskan "Game ini milikku". Saat Aether melihat sekelilingnya, ia dikejutkan oleh sosok misterius yang ada di wall-nya. Sosok itu berkedap-kedip seperti nge-glitch. Aether yakin itu adalah mob Minecraft yang lagi ngebug. Padahal yang tidak ia ketahui, itu bukanlah mob Minecraft. Saat Aether melihat entity tersebut, entity itu tiba-tiba saja menghilang. Aether pun mencoba melihat sekelilingnya lagi, mencari entity itu menghilang kemana. Aether yang kebingungan dibuat lebih bingung lagi oleh sign yang tiba-tiba saja muncul di kejauhan. Saat ia mendekati sign itu bertuliskan "Brain ada di sini". Lalu ia seperti mendengar suara menyeramkan. Karena Aether sangat terkejut dan merasa sangat tidak nyaman dengan Minecraft itu, jadi ia memutuskan untuk keluar dari Minecraft lalu menghapus world tersebut beserta game Minecraft-nya. Setelah Aether mencari tahu, ternyata saudaranya membeli akun Minecraft tersebut bukan dari website resmi Mojang, melainkan dari deep web karena harganya 3 kali lebih murah. Setelahnya saudaranya meminta maaf kepada Aether dan berjanji untuk membelikan Aether Minecraft official resmi dari Mojang. Dek, sini dek. Yang ketiga, jika ada sesuatu yang berbicara kepadamu dari dalam kegelapan, maka jangan pernah menghadap ke belakang. Ada seorang player bernama Cory dan temannya Homer yang sedang bermain Minecraft Survival di suatu server. Pada intinya, temannya Cory ini pernah melihat ada mob hitam di hutan yang sekilas mirip Enderman namun mempunyai muka aneh yang sulit untuk dijelaskan. Karena melihatnya di hutan, jadi semenjak saat itu, Homer menyebut hutan tersebut adalah hutan yang angker. Kemudian Homer disconnect dari server sebentar, meninggalkan Cory sendirian. Saat itu, Cory keluar dari rumah dan melihat-lihat sekitaran goa. Namun ketika kembali ke rumah, ia terkejut kalau pintu rumahnya sudah terbuka. Tidak hanya itu, crafting table yang ada di rumahnya juga ikut menghilang.
Tak tahu apa yang sedang terjadi, Cory pun membuat ulang kembali. Beberapa saat kemudian, Homer kembali join. Namun ada sedikit keanehan, di mana tulisan di chatnya adalah Blue Eye Express join the games. Seharusnya tidak ada huruf S di akhir kata game. Jika ada huruf S di akhir kata, berarti terdapat banyak game di dalam world tersebut. Sepertinya hal ini disebabkan oleh suatu hal misterius. Selanjutnya, Cory menceritakan tentang pintu yang terbuka sendiri dan kejadian crafting table yang menghilang kepada Homer. Ketika Cory sedang mining, Homer menyuruh Cory untuk datang. Di situ Homer bilang kalau tadi ia melihat ada penampakan tangan hitam panjang yang masuk ke dalam lorong, lalu tangan tersebut menjauh ketika didekati. Kemudian ketika Cory sedang melihat sekitar, ia melihat kaki berwarna hitam sedang berjalan dari tangga. Namun saat dicek, tidak ada apapun. Karena penasaran, mereka pun mencoba untuk mencari keberadaan sosok tersebut. Namun setelah dicari kemana-mana, mereka tak kunjung menemukannya. Saat mengecek pintu rumah, di situ pintu rumahnya sudah terbuka lagi. Padahal mereka pasti selalu menutup pintu ketika ingin berangkat ataupun pulang. Beberapa saat kemudian, ada orang bernama Tamper yang menyapa menggunakan kata halo dengan tulisan berwarna merah. Kemudian orang itu mengecap lagi, apakah aku bisa dapat es krim dari kalian? Di situ mereka bertanya-tanya tentang orang tersebut. Namun orang itu tidak mau menjawab apapun dan tidak lagi mengechat apapun. Setelah itu Homer tiba-tiba ingin AFK sebentar karena ia mau pergi ke kamar mandi. Anehnya saat sudah malam hari, Homer masih tak kunjung kembali dari AFK-nya. Karena hal itu, Cory memutuskan untuk pergi mining sendirian. Di situ Cory membuat pintu masuk tempat mining supaya aman dari hostile mob. Di saat Cory melihat tempat yang digali oleh Homer, ada Homer yang sudah kembali dari AFK-nya. Tapi anehnya, Homer hanya diam dan tidak menjawab chat dari Cory. Dan setelah beberapa saat, Homer benar-benar telah kembali dari AFK-nya. Anehnya, Homer tidak sadar mengapa ia tiba-tiba ada di situ. Dan ia bilang kalau ia baru saja kembali dari AFK-nya. Yang berarti ada seseorang yang sempat mengendalikan karakter dari Homer. Saat sampai di rumah, anehnya ada wool kuning dan dirt yang menggantikan satu pintu rumahnya. Dan juga di malam hari, mereka sadar kalau ini pasti ulahnya si Tamper. Kemudian mereka memutuskan untuk tidur dan mencari Tamper pada esok hari. Setelah mencari lumayan lama, sekilas ada penampakan yang terlihat creepy. Ketika di zoom, penampakannya terlihat mirip Enderman, namun seperti yang kita tahu, bentuk Enderman tidak seperti itu. Dengan segera, Cory pun memberitahukan hal itu kepada Homer, dan ia memutuskan untuk pulang saja. Singkat cerita, Cory sedang ada di dalam tempat mining. Dan anehnya, tempat yang sebelumnya digali oleh Homer, kini telah menjadi gelap. Padahal seharusnya ada torch yang menyala di dalam situ. Cory mencoba memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam. Namun tidak ada apapun. Tiba-tiba saja muncul tangan hitam panjang atau bisa disebut Tamper yang ingin menangkap Cory. Tapi untungnya Cory bisa selamat. Setelah itu temannya Cory datang untuk menemuinya. Di situ Cory bertanya ke Homer apakah ia melihat sosok itu lewat atau tidak. Tapi Homer menjawab kalau ia tak melihat apapun saat berjalan ke tempatnya Cory. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Homer ditangkap oleh Tamper. Itu tangan apa lagi ya? Setelah tertangkap, Homer respawn di dalam rumah. Dan ia kehilangan semua barang-barang miliknya.
Setelah itu di luar jendela terlihat ada Tamper yang sedang memandangi rumah mereka. Itu. Untungnya beberapa saat kemudian, Tamper pergi menjauh dan tidak lagi muncul sampai pagi hari tiba. Di situ Homer bilang kalau Tamper ini tidak seharusnya ada di Minecraft. Dan konon katanya, jika kamu bertemu Tamper lalu membelakanginya, maka tangannya akan memanjang untuk menangkapmu, lalu merobek habis tubuh kalian. Well, Yang keempat, diriku. diriku. Ada seorang player bernama Las Alger. Kita panggil saja dia Alger. Ia mulai bermain survival lagi di map lamanya. Namun ia tiba-tiba spawn di sebuah goa. Alger kebingungan kenapa dirinya bisa spawn di dalam goa. Seharusnya ia spawn di rumah lamanya. Saat sedang mencari jalan keluar, Alger menemukan pintu di dalam Oh, goa. guys, adikku ini. Ia bingung dong, kenapa ada pintu di dalam goa. Padahal ia baru saja membuat wall tersebut. Karena keingintahuannya sangat tinggi, ia pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, ia melihat ada redstone torch di sepanjang goa. Saat ia mendekati beberapa redstone torch, tiba-tiba saja suasananya berubah menjadi mencekam. Dan ada aura-aura jahat di sekitarnya. Ia melihat begitu banyak torch di sepanjang goa. Saat menelusuri goa, ia menemukan chest di ujung goa. Karena ia penasaran, Alger memutuskan untuk membuka chest tersebut. Saat dibuka, terdapat disk bertuliskan, "Aku adalah kamu." Alger pun mengambil disk Maksudnya tersebut. dia itu aku. Saat Alger mencoba kembali ke rumahnya, ia melihat ada sosok dirinya berwajah putih dari kejauhan. Saat Alger perhatikan, entiti itu lari ke goa sebelahnya. Saat Alger mendekatinya, entiti Aku itu baca sudah dulu menghilang ya, guys. entah kemana. Dulu pasukan Alger pun memutuskan untuk mencoba pergi ke dalam goa yang dituju oleh entiti tersebut. Selama ia menelusuri goa, ia tidak menemukan keberadaan entiti tersebut. Alger mendengar suara aneh. Ia pun memutuskan untuk mencari jalan keluar. Alger pun terbunuh. Saat ia mengklik respawn, ia tidak respawn di dalam goa. Namun ia spawn di atas bukit bersalju. Dan ada entiti itu di depannya yang sedang mencoba menekan lever yang dipasang di pohon blok. Entiti itu menekan levernya dan layar Alger pun nge-glitch. Saat dikejutkan oleh entiti, ia terteleport ke world lamanya. Namun anehnya, semua item miliknya berubah menjadi oak planks yang membentuk persegi panjang 9x4. Dan tiba-tiba di halaman rumahnya terdapat wheat farm yang sangat luas. Karena kebetulan ia tidak memiliki sebuah makanan di inventorinya, ia memutuskan mengambil beberapa wheat di halaman dekat rumahnya. Saat sedang mengambil gandum di ladang, Alger mendengar ada suara entiti yang marah karena Alger mengambil gandum milik entiti. Suara teriakannya semakin lama semakin keras. Karena takut, Alger menanam kembali gandum yang diambilnya dan suara teriakan itu semakin menghilang. Karena penasaran dengan suara entiti yang berasal dari bawah tanah, ia mencoba menggali ke bawah wheat farm tersebut. mulai guys. Tapi setelah menggali ke bawah wheat farm itu, Alger tak menemukan apapun. Karena dirasa nggak ada apa-apa, jadi Alger menghancurkan lagi gandum-gandum yang tersisa di farm itu. Tapi suara gandumku itu muncul lagi berulang kali. Karena takut, jadi Alger menanam kembali wheat-wheat tersebut. Karena bingung harus ngapain sekaligus takut, jadi Alger memutuskan untuk pergi mining saja. Setelah mendapatkan beberapa ore dan memasaknya, ia pun membuat perlengkapan full iron.
Alger pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena hari sudah mulai gelap. Karena kayu di inventorinya sedikit, ia memutuskan untuk menebang pohon yang ada di perjalanan pulangnya. Namun, batang pohon itu beserta daunnya mengeluarkan darah sedikit demi sedikit. Karena Alger sangat penasaran, ia sengaja menebang pohon itu lagi. Dan tiba-tiba, darah bercucuran dari daun pohon tersebut. Alger trauma dan merinding dengan kejadian aneh itu. Sehingga Alger memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya ke rumahnya. Dan akhirnya Alger sudah sampai di rumahnya. Dan kemudian ia pun tidur di kasurnya. Namun anehnya, di pagi itu, secara mengejutkan Alger mendengar suara musik dis menyeramkan. Lalu muncul teks bertuliskan, "Ini belum berakhir." Ia pun semakin panik. Alger pun mencari sumber suara dis tersebut, namun tidak berhasil menemukannya. Alger pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di dalam rumah saja. Namun, Alger dikejutkan oleh entiti aneh. Setelah dikagetkan itu, layar Alger selalu menampilkan hal tersebut. Dan rekordan tersebut berjalan hingga 16 jam. Sebelum akhirnya Alger ditemukan pingsan dikarenakan sebenarnya Alger memiliki penyakit jantung. Untungnya setelah dibawa ke dokter, Alger baik-baik saja. Namun dokternya berkata kepada Alger bahwa Alger jangan pernah memainkan game yang ada jump scare-nya lagi. Yang kelima, jika ada sesuatu yang mengintai di dalam rumahmu, tinggalkan rumahmu secepatnya. Ada seorang player bernama Benz yang baru saja memulai Minecraft survival-nya di world barunya. Sama guru gue. Di situ, ia sudah mempunyai rumah kecil untuk ia tinggali. Beberapa saat kemudian, Benz tiba-tiba saja mendapati sebuah spam email dari seseorang yang tidak ia kenal. Namun, ia memutuskan untuk mengabaikannya saja. Ketika Benz baru saja keluar dari goa tempat ia mining, tiba-tiba saja atap cobblestone yang telah dipasangi oleh Benz menghilang begitu saja. Ia pun bingung mengenai hal tersebut, seperti ada yang menghancurkannya ketika Benz kembali. Setelahnya, Benz merapihkan tempat miningnya supaya lebih rapih. Kemudian di saat Benz sedang mining, ia mulai mendapatkan spam email lagi dari seseorang yang tidak ia kenal. Dan orang itu bilang ia ingin menjadi temannya Benz. Tapi anehnya, alamat emailnya kini berbeda dari yang sebelumnya. Tak lama setelahnya, Benz melihat di belakangnya ada sosok hitam yang seperti sedang mengintainya. Namun tiba-tiba saja sosok hitam itu pergi tanpa adanya suara pintu yang terbuka. Tak ingin memperdulikan hal tersebut, Benz lanjut saja mining. Namun ia tak bisa berhenti untuk mengecek emailnya, karena ia sangat penasaran. Dan email baru yang muncul, alamat emailnya berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu emailnya Ben. Dan lagi-lagi isi emailnya adalah ajakan untuk berteman. Merasa kalau ia sedang dikuntit, jadinya ia merasa merinding dan merasa kalau ia sedang tidak sendirian di world tersebut. Khawatir ada apa-apa dengannya, jadinya Benz memutuskan untuk mengganti game modenya ke difficulty peaceful. Setelahnya, Benz berkeliling rumahnya dan ia tak menemukan ada apapun yang aneh di sekitarnya. Takut kalau rumahnya akan diintai, jadi ia memasangi pintu pagar atau fence gate. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba saja ada suara langkah kaki yang berjalan di atap rumahnya. Namun saat dilihat ke atas, anehnya tidak ada apapun di atas sana. Di situ Benz inisiatif memasangkan fence gate di atapnya supaya ia bisa mengintip dari lubang atas. Namun beberapa saat kemudian, fence gate-nya tiba-tiba saja hancur. Benz pun memasangkannya lagi dan bertanya di chat, apakah ada orang lain di world-nya? Walaupun Benz sudah berkali-kali mengechat, tidak ada balasan chat dari siapapun.
Benz mencoba untuk memberanikan diri mencari orang tersebut ke dalam goa. Tapi sayangnya ia tak bertemu siapapun. Ketika kembali ke rumah, Benz dikejutkan dengan adanya sign yang bertuliskan "Aku mencoba untuk mencari sesuatu". Dan saat berbalik, terlihat ada seseorang dengan skin hitam tanpa kepala yang pergi menghilang di dalam air. Benz mencarinya kemana-mana, tapi ia tak menemukannya. Ia pun kembali ke rumah dan keluar dari Minecraft-nya. Usut punya usut, setelah Benz meneliti file Minecraft yang ada di komputernya, ternyata ada sebuah resource pack yang terpasang. Dan anehnya, di dalam file resource pack-nya ada file bernama .dat. Saat format dat itu dibuka, ada tulisan kode Minecraft yang tidak seharusnya ada if true. Kemungkinan karena satu kode virus itulah yang membuat emailnya Benz terekspos dan membuatnya di spam email oleh orang-orang yang tidak diketahui. Untungnya setelah Benz menghapus folder resource pack-nya dan juga world-nya, ia tak pernah lagi mengalami kejadian aneh itu hingga saat ini. Yang keenam, Intel. Nomor 6. Dua orang player kakak beradik bernama Chill dan Lucas yang sedang bermain Minecraft santai di world Minecraft kakaknya. Mereka berencana untuk membuat sebuah rumah di balik sebuah bukit yang ditunjukkan oleh sang kakak. Di situ mereka membuat rumah sederhana yang terbuat dari wool putih. Karena kebetulan sebelumnya mereka banyak sekali mendapatkan domba berwarna putih. Ini ada. Setelahnya adiknya yaitu Lucas ingin pergi ke tempat mining untuk mencari diamond. Sedangkan sang kakak ingin AFK sebentar karena ada sedikit urusan yang harus ia kerjakan. Ketika si kakak sedang AFK sambil menghadap ke jendela, dari kejauhan nampak ada seseorang yang sepertinya sedang mengintai dirinya. Singkat cerita, si kakak kembali dari AFK-nya dan si adik juga telah kembali dari tempat mining. Dan di situ sebenarnya si adik udah dapat diamond, tapi diamondnya nggak mau dibagi, jadi ia pakai buat bikin diamond pickaxe. Si kakak yang gak mau kalah pun ingin pergi mining juga. Lalu adanya pun memberikan beberapa iron untuk membantu si kakak agar mencari diamondnya lebih mudah. Saat mau berangkat, si adik juga pengen AFK sebentar karena disuruh mamahnya untuk mengerjakan PR. Lantas si kakak pun mengiyakannya. Sesampainya di tempat mining, pintu tempat miningnya terbuka. Si kakak berpikir mungkin adiknya lupa menutup pintunya saat pulang dari situ. Tak lama kemudian, si adik bilang ke kakaknya lewat chat kalau ia melihat sosok entity di rumah. Si kakak yang khawatir pun langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si kakak kaget karena rumahnya sudah hancur tak berbentuk. Di situ si adik cerita kalau ia tak tahu pasti kenapa rumahnya bisa hancur. Namun yang pasti, si adik sempat melihat ada sosok skin berwarna biru yang kabur dari rumah mereka. Mereka pun tidak mempedulikannya dan memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, lalu membenahi rumahnya di esok hari. Keesokan harinya setelah membenahi kembali rumah, sang kakak mengajak adiknya untuk mencari serigala ke hutan. Namun saat dalam perjalanan, mereka malah melihat ada dropan yang nampaknya itu adalah bahan-bahan dari rumah yang mereka buat. Mengira kalau itu ulah dari entity biru yang dilihat oleh adiknya, jadi mereka pun mengambilnya dan melanjutkan eksplorasinya untuk mencari serigala ke hutan. Singkat cerita, mereka telah menemukan 2 serigala dan membawanya pulang ke rumah. Namun anehnya, saat serigalanya ditinggal sebentar untuk menaruh barang, serigala mereka telah hilang dari luar rumah. Tunggu. Mereka pun langsung inisiatif mencarinya ke tempat mining. Dan ternyata mereka menemukan kedua serigalanya. Tapi tiba-tiba saja, kedua serigalanya mati dalam sekejap tanpa meninggalkan drop apapun. Karena takut dengan kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk keluar dari gua saja. Saat mereka keluar, ternyata Minecraft-nya sudah menjadi pagi hari lagi. Namun mereka tidak menyadarinya kalau itu sudah berganti hari.
Kemudian mereka memutuskan Itu lagu. untuk mencari village saja sekaligus mencari pernah serigala baru. Itu lagu. Namun saat mereka menemukan village dan saat berjalan menghampiri ke village itu, tiba-tiba Minecraft-nya menjadi malam.